Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh mitra Gojek, merchant partner, dan juga pengguna Gojek di seluruh Kalimantan bareng Borneo Bercerita bersama Renita Tutu. Oke, ini udah di episode kedua di Borneo Bercerita ya. Mungkin agak berbeda dari yang kemarin-kemarin ya, karena kita baru 2 episode nih. Bang Ogut sudah hadir di sini. Boleh tepuk tangan dulu dong Bang Ogut. Halo. Bang Ogut, halo. Sapa-sapa dulu dong buat seluruh pendengar kita di Borneo Bercerita. Silahkan Bang. Manggilnya apa manggilnya? Sobat Mitra. Oke, Sobat Mitra. Halo Sobat Mitra, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di podcast Borneo Bercerita. Bercerita. Oke, keren. Mantap nih. Dari Bang Ogut, nih kita bisa belajar kalau ternyata menjadi influencer itu bisa menjadi pekerjaan. Oke, iya betul. Bisa menjadi background kita juga supaya kita bisa mendapatkan uang dari influencer atau dari sosial media pastinya. Nah, bisa nggak sih dijelasin dulu background singkat dari Bang Ogut? Silakan Bang. Oke, sebenarnya kalau ngomongin background, kuliah aku cukup oke. Oke, di mana tuh? Maksudnya kuliahnya benar. Kuliahnya benar. Jadi aku umur 22 tahun punya 3 gelar akademik. Wow. S1 ekonomi, S1 hukum, sama S2 Master Business Administration. Terakhirnya di ITB ngambilnya. Itu umur 22 udah lulus semua. Otaknya oke aja ya ternyata. Nggak ya. tahu ya, karena mungkin pancingannya bagus orang tua. Oh, dikasih betul. jajan lebih banyak gitu. Aduh. Oke. Terus habis itu setelah itu aku kerja di sebuah perusahaan konsultan multinasional. Dalam waktu 2 minggu langsung diterima karena prestasinya cukup oke Yes, lah, alhamdulillah benar. gitu kan. Nah, tapi di sisi lain aku mikir kayak aku nggak suka nih kerja kantoran, bukan karena gajinya kurang atau bukan karena bosnya galak banget gitu. Tapi ya. karena orang-orang sekitarnya. Bukan. Oh, bukan juga Jadi, ya. Sebenarnya gini, aku nggak bisa hidup atau bekerja di dalam lingkungan yang ada hierarki, yang Oke. terlalu ketat, yang dimana untuk ngelakuin sesuatu kita harus nanya dulu sama atasan, nanya sama ini, nggak cocok. Gak bisa dibosin gitu ya. Aku punya atasan nggak apa-apa, Nggak tapi apa, kalau tapi- misalnya yang punya terlalu hierarki terlalu ketat, Yes. aku tuh orangnya gregetan kayak punya ide satu, aku pengen langsung gerak dulu deh. Kalau kerja kan nggak, izin dulu sama Harus supervisor, izin dulu. supervisor izin dulu sama manajer, manajer izin dulu sama direktur, baru go gitu. Iya. Aku nggak bisa. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan membuka warung ayam bakar kecil-kecilan hasil dari nabung pas kerja. Kuliah. Pas kerja. Oke. Pas kerja, karena waktu kerja itu gajinya cukup oke di tahun 2015 waktu itu untuk fresh graduate umur 22 ke 23 cukup oke banget. Ya kan, bisa hampir double digit. Wow. Ya kan, dan kalau lemburannya banyak juga bisa dapat double digit. Dan kebetulan aku orang yang hemat, jadi aku punya banyak tabungan. Aku ceritain ya. Yes. Dengan penghasilan segitu aku pakai sebulan cuma 2,5 juta sampai 3 juta. Sebulan. Iya. Sisanya aku masukin saham sama aku masukin tabungan. Wow. Jadi akhirnya pas keluar dari kantor aku bisa punya uang sekitar 40 atau 60 juta, aku lupa, buat bikin warung ayam bakar kecil-kecilan. Oke. Ayam bakarnya masih ada sampai sekarang? Udah bangkrut. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Yes. Habis itu aku jalanin ayam bakar, aku mikir kayak oke, gue udah punya gelar 3 gitu kan. Iya. Udah pernah kerja di perusahaan konsultan yang kerjaannya perusahaan konsultan itu ngebenerin perusahaan orang. Yes. Logikanya, tambahan lagi, sama dari dulu aku dagang tuh, dari SMP, SMA, dagang macam-macam deh. Emang hobinya dagang? Emang hobinya dagang, karena dari orang tua mampu, cuman bokap tuh tipikal yang nggak suka ngasih duit gampang ke anak. Gitu Harus lah. ada usaha dulu. Harus ada usaha dulu. Bahkan nggak dikasih duit buat kayak jajan, beli baju distro. Kalau zaman aku tuh dulu distro itu nggak dikasih, makanya aku harus cari tahu sendiri. Sampai akhirnya pas udah bikin warung ayam bakar tersebut, mikirnya bakalan berhasil karena kan background udah oke, terus udah pernah dagang juga, terus udah pernah kerja di perusahaan konsultan juga. Ternyata 1,5 tahun bangkrut. Oke. Bangkrutnya kenapa? Karena? Ini yang menarik. Aku running perusahaan itu sistem internalnya bagus banget. Oke. Aku pernah tinggal 2 bulan ke Bali, nggak ada miss. Sedikit pun? Ada lah miss, kalau miskalkulasi ada lah. Pasti. Tapi cuma 20.000 dalam waktu 1 bulan. Wow. Itu cuman 2 orang karyawan di situ. Aku ajarin dari mulai accounting gimana caranya, ngambil supply gimana, terus bikin ngatur dead stock harus diapain, terus ada
kalau misalnya di dalam stocking kan ada kayak batas di mana harus restock lagi gitu loh. Misalnya ayam tinggal 5 potong nih berarti harus restock lagi. Kecap tinggal 2 botol harus restock lagi. Itu bisa jalan otomatis. Yang kurangnya apa? Marketing. Itu kayak jantung perusahaan sebenarnya. Yes, marketing. Nah disitulah ngelihat, wah akhirnya bangkrut. Sementara ngelihat influencer, selebgram zaman dulu tuh Arif Muhammad tuh baru buka sate Jepang sama cake kekinian. Sama kekinian. Cake Baru kekinian dia ya. buka punya buku juga Pocong nggak salah. Iya kan? itu Arif Muhammad Yes. yang si Pocong sebenarnya kan. Di situ ngelihat kok kayak geprek bensu Arif Muhammad itu buka usaha F&B. Kok lancar-lancar aja gitu. Belum buka aja orang udah pada minat. Nah terus di situ aku mikir kayak, wah berarti aku harus punya masa. Aku harus punya traffic atau aku harus banyak dikenal orang biar usahaku makin lancar. Itu dasarnya kenapa aku jadi influencer. Jadi sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, tapi tinggal di mana sih sekarang kalau Bang Ugut ini? Aku tinggal di Balikpapan. Tinggal di Balikpapan. Netap di Balikpapan udah berapa lama? Udah 3 tahunan ya. Asli Balikpapan? Asli Sunda. Sunda Cina. Ya. Waduh. Tapi ternyata harus ikut istri ya ke Balikpapan. Jadi udah 3 tahun di Balikpapan akhirnya. Kan ada pepatah kan udah minum air Balikpapan pasti balik lagi ya. Air Kalimantan sih Mas. Iya, air Kalimantan itu pasti balik lagi. Benar. Nah, udah akhirnya tinggal di Balikpapan, udah berkembang dengan sedemikian banyak followers, sedemikian banyak masa ya pastinya. Nah, untuk ada konten namanya Muda Cuma Sekali. Itu kan emang Bang Ugut banget nih. Itu apa sih maksudnya? Jadi Muda Cuma Sekali itu sebenarnya aku dulu nakal lah. Kita ngerasain ya yang nakal-nakal cowok lah. Iyalah, nakal aja biasa. Dulu ada istilah namanya YOLO, you only live once. You only live once. Bilangnya bahwa kalau misalnya kita masih muda kita maksimalin mabuk gitu kan. Terus habis itu party. Bener, biar katanya ntar kalau udah tua gak kaget. Gak nyesel gak kaget dan gak nyesel. Di sisi lain aku mikir kayak oke, gak gitu juga sih. Banyak kan orang-orang yang YOLO banget waktu mudanya, malah pas udah tuanya nyesel karena dia membuang masa mudanya. Dan akhirnya aku bikinlah si Muda Cuma Sekali ini. Muda Cuma Sekali ini kenapa namanya Muda Cuma Sekali? Karena itu sebagai kayak pengingat bahwa ya kamu mudanya cuma sekali. Jadi jangan sampai disia-siain biar nanti kamu hidup pas tua udah sesuai dengan maunya hidupnya kamu. Nah aku bikin Muda Cuma Sekali ini sebenarnya misinya adalah aku pengen anak-anak muda Indonesia itu bisa hidup sesuai dengan passionnya dia dan hidup makmur sesuai dengan standarnya dia. Jadi aku nggak pengen orang-orang yang kalau misalnya memang passionnya kerja di kantor, pengen jadi manajer, direktur, go ahead. Jangan ikutan orang-orang lain bikin coffee shop, jadi influencer. Mentang-mentang rame mau juga ikutan gitu ya. Kalau misalnya memang nggak passion di kantor, ya udah sukanya apa? Saya sukanya memijat orang, jadi terapis. Go ahead, nggak apa-apa. Benar, nggak usah pedulin orang. Iya, terus saya sukanya menggembala kambing misalnya. Silakan. Go ahead. Nah itu tujuannya Muda Cuma Sekali untuk menginspirasi bahwa kamu tuh bisa loh dapetin apa yang kamu mau dalam hidup, yang ngikutin passion lo tanpa harus kalah sama orang yang ngikutin jalan yang konvensional. Itu tujuan. Tapi Muda Cuma Sekali dan sampai sekarang ini udah sesuai dengan target gak sih Mas? Kehidupan dari Bang Ugut nih. Untuk aku? Iya. Kalau pribadinya aku udah sesuai dengan target. Sesuai dengan target banget aku hidup udah sesuai dengan apa yang aku suka sampai sekarang. Gitu. Ada gak sih keinginan untuk keluar dari zona nyaman ini? Kalau keluar dari zona nyaman maksudnya pindah profesi sih enggak ya. Tapi zona nyaman yang kita harus pikirkan adalah bukannya kita pindah profesi, tapi kan kalau kita dalam sebuah profesi itu kan ada stage selanjutnya. Contoh misalnya kamu jadi seorang pelukis, ya kan? Keluar dari zona nyaman bukan berarti dari pelukis tiba-tiba jadi penyelam gitu. Bukan. Ya kan? Tapi kalau misalnya pelukis, misalnya dari awalnya cuma bisa ngelukis gambar Doraemon, terus keluar lagi zona nyaman, ngelukis yang psychedelic gitu, ngelukis lagi yang surrealism, lebih berkembang. Ya itu aku terus sih kayak aku buka platform untuk edukasi, aku bikin talent management lagi bikin juga dan agency juga lagi bikin. Jadi itu cara aku keluar dari comfort zone, nggak cuman stay di Muda Cuma Sekali as influencer aja gitu. Udah berapa tahun berarti Mas berkembang menjadi kayak Muda Cuma Sekali ini? Di 4 tahun ya. Di 4 tahun ya. Berarti dari 2018. 2020, 2021. Ya. 4 2018 sih tahun. dihitung.
Oke, luar biasa ya. Ternyata teman-teman semua ini benar-benar inspiratif buat yang muda, mungkin yang masih bingung dengan passionnya tuh apa. Sebenarnya gimana sih Mas nentuin passion kita? Kadang kan anak muda tuh kan bingung nih. Aku tuh nggak punya passion. Itu bener nggak sih sebenarnya? Oke. Jawabannya nggak ada orang yang nggak punya passion sih. Cuman belum nemu aja passionnya. Nah, cara nemuinnya tuh gimana? Oke, jadi passion itu kayak makanan favorit gitu. Makanan favorit Tata apa? Aku ayam. Ayam diapain? Ayam bakar. Ayam bakar. Oke. Gara-gara tadi kita ngomongin ayam bakar jadi ayam bakar gitu ya. Oke. Nah, kalau Tata itu bisa tahu favorit makanannya adalah ayam bakar karena Tata sudah mencoba ayam pop, ayam goreng, bebek bakar, bebek kailan, bebek kukus. Iya benar, apapun itu gitu ya. Dan ayam-ayam yang lainnya gitu kan. Jadi Tata bisa tahu, oh ini loh yang saya suka. Tapi kebanyakan orang-orang belum nemu passionnya karena dia tidak banyak mengeksplor. Gimana bisa tahu kalau misalnya favorit makanan saya itu adalah ayam bakar kalau kita cuman makan kikil? Iya benar. Oke, itu one thing untuk mencari passion. Jadi harus memang mencoba beberapa hal. Nah sekarang pertanyaannya adalah, oke, kalau misalnya mau mulai cari passion gimana buat anak-anak muda nih, ya kan? Saya belum coba banyak hal, tapi saya harus coba hal yang apa dulu pertama kali nih untuk cari passion saya. Simple jawabannya. Cobain apa yang paling kepikiran di otak kita. Lakuin hal tersebut sampai lihat lu suka apa enggak, simpelnya gitu. Soalnya banyak kan orang dapat ide, kayaknya seru nih ngelakuin ini. Tiba-tiba langsung enggak malas Tiba-tiba malas aja gitu loh. Siapa tahu padahal yang kepikiran tersebut itu adalah passionnya dia. Oh benar. Iya contohnya kayak gue coba jualan sate deh. Iya. Coba aja jualan sate, langsung go ahead. Banyak kan orang salah. Aduh nanti beli tusukan satenya di mana? Beli dagingnya gimana? gimana? Supply dagingnya siapa? Betul, go ahead aja dulu. Tuhan itu ngasih kita selalu ide, itu kan simpelnya kayak hidayah gitu ya. Wahyu gitu. Wahyu makan nabi, maksudnya wangsit gitu. Nah, dikasih ke kepala kita itu sebenarnya untuk dilakukan. Banyak kan orang di-ignore, dicuekin. Jadi ya kalau teman-teman yang mau mencari passion, pas ada kepikiran apa, go ahead lakuin. Oke, jadi sebenarnya dari diri kita sendiri untuk ngelakuin passion, mencari passion itu sebenarnya dari diri kita sendiri gitu loh. Betul. Jangan ragu untuk mencoba. Betul. Oke, terakhir sebelum kita ke sesi berikutnya nih, Bang Ogut, seberapa besar sih impact dari sosial media menurut Bang Ogut? Impactnya besar banget sih. Kenapa? Karena dengan sosial media itu kan internet kan. Internet itu kan sebenarnya mendisrupsi sebuah aktivitas yang dari dulu tuh gitu-gitu aja, yaitu penyampaian informasi. Dengan adanya internet, coba bayangin zaman dulu waktu kita mau kirim surat, belum ada internet, ya kan, belum ada handphone lah istilahnya. Belum ada handphone. Itu berapa lama gitu ya? 5 harian gitu. 5 hari ya kan, apalagi zaman dulu perang gitu kan, bisa berbulan-bulan gitu kan. Udah basi banget. Betul, dengan adanya internet, kita itu bisa kirim informasi atau membuat informasi sangat cepat. Terus kemudian kedua dengan adanya sosial media kan seperti kayak kita punya media sendiri untuk diri kita. Misalnya kita punya channel YouTube, sama aja kita punya platform atau channel televisi sendiri. Podcast kayak punya radio sendiri. Instagram kayak punya majalah sendiri. Nah, impactnya itu sangat besar. Kenapa? Karena kita bisa meng-create informasi yang kita mau, pesan yang kita mau kepada target audiens yang kita mau. Sehingga target audiens itu bisa dapetin manfaat dari kita dan kita juga dapetin transaksi manfaat juga dari mereka. Contoh kayak dengan adanya sosial media kita bisa punya banyak traffic, kita punya banyak followers, sehingga brand juga ada yang mau placement di kita. Benar. Itu impactnya gede banget kan. Sama kayak kita dulu punya majalah, anggap punya majalah Gojek gitu kan. Kan majalah Gojek misalnya ada, dia kan punya pembaca itu kan kayak followers kan. Nah terus habis itu dia pasti cari placement untuk iklan. Iya benar. Bayangin kalau dulu mau bikin majalah, berapa duit yang harus diinvest? Banyak. Ya sekarang nggak ada duitnya, cuman bikin akun doang Instagram. Iya, tinggal email, paling nggak email, akun udah jadi. Iya, gimana banget. Cara kitanya aja berarti? Gampang banget. Nah impactnya adalah cari cuan lebih gampang sekarang. Karena sosial media ini, karena internet ini. Betul. Kalau misalnya yang belum bisa cari cuan dari sosial media berarti ada problem tuh. Maksudnya problem apa? Harus belajar lebih banyak lagi karena
itu jauh lebih gampang. Berarti pembelajaran tuh penting. Yes. Gimana cara kita usaha, gimana Yes. cara kita survive untuk berjuang ke depannya. Ini Betul. buat diri kita sendiri kok. Betul. Bukan buat orang lain juga. Betul. Oke, kalau gitu Bang Ogut, nanti kita bakal balik lagi masih di Borneo Bercerita bareng Renita Tutu. Oke, kita balik lagi masih di Borneo Bercerita bareng Renita Tutu, dan pastinya ada salah satu narasumber kita yang luar biasa banget luar biasa inspiratif. Ini bener-bener muda cuma sekali, udah dijawab juga sama Bang Ogut ya. Kenapa muda cuma sekali? Karena saat itu adalah saat-saat kita produktif untuk melakukan banyak hal untuk kedepannya juga. Oke, nah tadi ngomongin soal internet, soal sosial media, seberapa besar impactnya? Ternyata besar banget. Ternyata semua orang itu sebenarnya bisa menggunakan sosial media sebagai promosi diri, sebagai marketing diri, sebagai marketing suatu brand, tapi tergantung gimana kitanya. Nah, untuk followers Instagram dari Bang Ogut sendiri ya, yang kita tahu adalah cukup banyak. Berapa tuh Mas kira-kira followers Instagramnya? Aku yang nyontek ya, 237.000. 237.000. TikToknya? 391,9. Oke, mungkin dari teman-teman yang udah nonton dan dengerin Borneo Bercerita, mungkin udah ada yang sering juga ketemu di FYP TikTok ya. Karena saya sendiri tahu dari Bang Ogut ini juga dari TikTok pertama. Oh gitu. Iya, muncul biasa anak-anak muda kerjaannya nge-TikTok kan, ngeliat-ngeliat FYP, muncul nge-scroll, kok di Balikpapan gitu. Aku follow, ngebahasnya tentang uang kalau nggak salah, tentang uang. Iya, tentang uang. Namanya juga anak muda ya, pengennya duitnya banyak terus. Tentang uang, dapat tips, dapat trik, ya udah aku follow aja, kayaknya bagus deh aku follow. Ternyata emang ketemu langsung, luar biasa. Nah, awalnya nih untuk terjun ke TikTok, ke Instagram atau ke sosial media lah, itu gimana Mas? Awalnya tuh dari YouTube ya. Karena waktu di YouTube itu trafficnya udah cukup grow, subscribersnya udah mau 100.000 deh kalau nggak salah. Nah sekarang sih berapa ya? Sekarang 200.000-an something lah, lupa. Oke, nanti kita cek ya, atau muncul di sini kali ya. Ya, muncul di sini. Oke. Jadi setelah ke YouTube kan dapat AdSense ya. Ya dulu kan pikirannya ya udahlah dapat AdSense, Yang penting dapat buat duit aja gitu. Makan Betul. dulu gitu kan. Tapi dilihat ke depan selanjutnya adalah kita ini bukan cuman konten kreator, tapi kita harus maksudnya kita jangan cuman mikirin konten doang, tapi kita harus belajar yang namanya digital marketing. Yes, gimana cara bertahan? Iya, dan gimana caranya sih ngembangin si akun muda cuma sekali ini go beyond that biar potensinya juga jadi lebih bagus gitu. Akhirnya aku belajar yang namanya omnichannel. Jadi omnichannel itu bukan sebuah subjek ya teman, omnichannel itu sebuah kayak semacam strategi di sosial media. Jadi muda cuma sekali itu nggak cuma ada di YouTube, tapi muda cuma sekali di YouTube, di TikTok, di Instagram, di mana-mana di gitu. mana-mana. Nah dasarnya tuh karena itu. Logika sederhananya gini aja, kalau misalnya waktu dulu di YouTube penghasilan kan paling cuman endorse YouTube, brand placement sama AdSense gitu kan. Udah. Ya, tapi kalau misalnya udah di Instagram sama TikTok, bayangin red cardnya jadi banyak kan. Lebih Instagram luas. Story, Instagram Story-nya masukin highlight nggak? Post feed. Iya, Instagram feeds-nya video, IGTV, apa foto, Nah, apa betul. carousel. Yes. Itu beda lagi tuh, ada banyak tuh. Terus di-keep berapa minggu, Oke. mau masukin link di bio nggak? Waduh. Instastory-nya pakai swipe up apa enggak? Mantap. Terus Jadi kan, banyak ternyata pilihannya ya. jadi menunya banyak tuh, ada ayam kalasan, Iya. ayam bumbu Ayam kuning, bakar dan- madu gitu ya. Oke. Iya, jadi tujuannya itu omnichannel. Terus kemudian kan juga audiens dari masing-masing platform beda-beda karakternya. Yes. Jadi ya kita gapai lebih banyak orang gitu loh. Itu sih. Jadi exposure-nya jadi lebih gede. Nah, kalau di TikTok sendiri kan susah nih. Kalau di TikTok itu untuk dapat FYP susah nggak sih Kak? Kalau susah sih relatif ya. Yes. Kalau trik, aku kasih triknya aja Iya, ya. nggak kasih usah trik jawab. aja. Triknya adalah kita harus naikin perasaan orang deh. Makanya yang cerita-cerita orang kecelakaan, terus habis itu cerita-cerita yang kayak mau ada accident apa, orang berantem, ibu-ibu berantem, terus habis itu yang berbau-berbau perasaan lah, yang sedih-sedih, itu naik. Itu cepet banget. Iya, karena logikanya orang masuk ke dalam sosial media itu tidak mau berpikir, mereka mau refreshing. Iya, benar. Ya kan, jadi kalau aku kasih teori dikit, di otak manusia itu ada 3, Oke. otak lizard, mamalia, sama otak manusia. Otak lizard ini fungsinya bertahan hidup. Contohnya misalnya Tata aku lempar batu sekarang,
tanpa berpikir pasti langsung tutup Sigap. mata kan. Itu Melindungi otak diri. lizard. Iya, Oke. itu otak reptil. Otak mamalia itu kalau misalnya Tata ngelihat misalnya mantannya jadi berasa sedih misalnya kayak gitu. Nggak sedih sih, lebih ke syukur gitu. Kesel kan? Kesel. Itu otak emosi, itu otak mamalia. Oke. Kalau otak manusia yang namanya neokortex itu adalah tempatnya logika. Misalnya ditanya 300 kali 2 tambah 2 pangkat 95 plus 25. Pusing nggak tuh? Banyak. Pusing kan? Jawabannya. Itu Pusing. otak manusia. Nah, pada saat Tata lagi kerja, Oke. itu Tata pakai otak manusia karena makanya pusing kan. Benar. Pas istirahat, Tata switch masuknya ke mamalia. Jadi makanya ngelihat Instagram atau Lebih ngeliatin emosi. sosial media itu untuk memfulfill emosi. Oke. Caranya adalah ya Tata ngeliat temennya lagi tag di mana, lagi ngeliat ada makanan apa. Yes. Coba sadarin consciousness-nya ditinggiin. Pas lagi proses itu perhatiin deh. Nah, makanya di TikTok kita harus bisa masuk dalam otak tersebut. Caranya adalah Oke. mainin emosinya, kayak kalau misalnya aku yang tips keuangan misalnya, cara biar milenial nggak miskin pas udah tua. Oh, Otak dia langsung terasosiasi sama miskin. miskin gitu ya? Ya kayak, Gak mau. wah Nggak. gue gak mau miskin Iya. nih. Apa nih triknya gitu? Ya, terus 3 alasan kenapa duit kamu selalu habis selalu habis pada saat baru gajian. Awal bulan gitu? Itu relate tuh. Orang Yes. dia langsung mikir ke duit banyak. Oh, dengan Iya gue ya. baca ini gue bisa lebih Nge-save duit nge-save gitu? duit dan gue bisa belanja, bisa makan lebih enak, gak harus melulu makan mie instan Iya, benar. setiap akhir bulan. Itu cara di Oke. TikTok. Cara dia ternyata untuk meningkatkan atau masuk FYP ternyata Untuk masuk banyak FYP. banget cara-caranya. Teman kita yang nggak ngerti gitu ternyata. Ya. Oke, itu dari TikTok. Kalau untuk ke Instagram kan agak susah tuh. Instagram sama TikTok beda loh kak. Oke, sebenarnya kalau untuk prinsip bikin konten sama. Karena kita bikin konten untuk manusia gitu. Oke. Kebanyakan orang pusingin, oh hashtagnya harus apa, upload jam berapa, seminggu upload berapa kali. Itu aku banget. Ya kan? Ingat, kita bikin konten bukan untuk mesin, tapi untuk manusia. Jadi caranya gimana? Caranya adalah berpikir seperti manusia yang akan melihat konten kamu. Oh, Kalau misalnya target market kamu adalah ibu-ibu, kita kasih tahu tentang cara menumbuhkan kumis, nggak masuk dong. nggak mau dia. Makanya kita cari tahu gimana caranya bisa bikin konten yang relate sama si Kehidupan, ibu-ibu ibu-ibu. tersebut, target market kita. Yes. Plus pada saat dia ngeliat konten tersebut emosinya ke-trigger. Oh berarti kita tuh sebelum kita mulai suatu akun atau mau meningkatkan akun kita, menaikkan akun kita tuh harus tahu ya mau dibawa kemana sih akun ini? Oh jelas target marketnya siapa Targetnya intinya. marketnya siapa? Nah kalau di Instagram sama cara bikin kontennya, cuman beda algoritma. Di Instagram itu kita harus lebih konsisten daripada TikTok. Naiknya memang lebih berat, Oke. tapi loyalitas dari audiens di Instagram itu jauh lebih tinggi daripada TikTok. Karena orang terlalu gampang masuk FYP jadinya yang nggak ada follower setia yang bangetnya gitu. Kalau Iya. Instagram kan setia, hampir setia banget gitu. Jadi kalau Instagram itu banyakin perhatiin algoritma Instagram sekarang itu lagi moving ke konten seperti apa. Oke. Apakah video? Ingat nggak tahun 2019 itu udah lahir kan 2019 ya? Udah dong. Oh udah ya. Aku udah gede kayak gini. Oh iya. 2019 ingat nggak banyak konten-konten yang infografik Yes. ya kan, yang ada millennials mentor apa gitu kan. 2020 udah basi tuh. Udah nggak ada. Udah basi. Ada cuman ketutup aja gitu sama Ya. yang baru. Ya, 2019 juga ramai tuh video-video motivasi. 2020 mati tuh. 2020 semuanya karusel microblog. Semuanya microblog tuh yang kencang. Tahun ini microblog masih bagus, tapi IGTV mulai masuk nih. Iya. Udah mulai kelihatan Orang-orang nih. pada rame di situ. Yang IGTV mainnya. nih. Jadi prinsipnya sama untuk bikin konten. Karena kita bikin konten untuk manusia, kita harus tahu psikologi manusia. Nama ilmunya ya kalau untuk yang otak tadi adalah neuroscience. Nah, baru nanti kita sesuaiin algoritma konten apa yang lagi didukung sama algoritma sosial media tersebut. Oke, jadi kita harus menentukan. Ya. Harus tahu juga ya. Iya, Harus pasti. tahu algoritmanya Harus tahu. yang ada di sosial media itu. Iya. Nah, tapi selama punya sosial media, udah berapa lama kak sosial media? 4 tahun ya berarti ya. 4 tahun ya. TikTok, Instagram, YouTube, podcast juga LinkedIn, ada. Medium ada. Wow, lengkap ya berarti. Enggak sih, Hello aku punya akun doang cuman enggak banyak.
Cuman yang penting ada aja akunnya gitu ya, yang penting. Di tag dulu ya kan. Bener-bener. Tapi pernah nggak sih ada komen-komen negatif gitu, terus udah dapat komen negatif jengkel kan pasti? Atau ada cara sendiri gimana untuk mensiasatinya? Oh ada lah. Atau bikin dia makin jengkel nih sama kita, jadi dia ngikutin kita terus nih? Ada lah. Kalau komen negatif pasti ada, nggak mungkin enggak lah. Kalau jadi kan ini pertanyaan nomor 3 nih ya, pernah ada komen negatif nggak gitu? Aku bacain kan tuh. Pernah lah, dan banyak juga pasti. Cuman banyak itu kan kita harus tahu dulu berapa persen dibandingin total komen semuanya. Komen negatifku paling total 1-2%. Dikit. Iya, banget, 1-2% doang gitu loh. Ya udah. Nggak apa-apa gitu. Ya so what gitu. Kayak kalau misalnya dia komen negatif, aku udah pernah ngetes. Itu kuladenin, sama nggak kuladenin, sama kuladenin pakai cara khusus aku nih. 1, kuladenin. Oke. Kuladenin dia bakalan jago ngomongnya, balasin pasti punya balasan. Dan lebih panjang dari kita jawabannya. Yes. Dan ujung-ujungnya dia kayak ngehina-hina kita, membuat kita seakan-akan kalah karena dia ingin menang. But he's just winning behind the keyboard. Oke, benar. Not in the word, right? Itu yang pertama. Jadi ngapain? Dicuekin, dia makin menjadi-jadi. Makin cari kesalahan-kesalahan kita. Iya. Nah, yang ketiga, caranya efektif nih. Namanya self amusement. Gimana tuh? Pada saat orang ngatain kita katain diri kita balik aja. Oh iya nih, maaf nih masih kayak gini nih. Thank you ya udah ngasih tahu. Mengalah sampai gak ada yang bisa ngalahin kita. Iya, diem dia udah. Sama keempat, serang satu kampung. Itu caranya. Satu-satunya caranya gitu. Gimana tuh? Misalnya aku dihina. Aku punya teman-teman konten kreator lain nih. Ajakin tuh. Gue lagi diserang nih. Sikat. Tapi mereka tuh pada rame loh, pada mau iya. ya. Iya, karena kan satu seru sih sebenarnya. Satu penderitaan gitu kan, ngerti rasanya. Sebenarnya jadi hiburan juga. Terus ganti username. Oke, itu dia ternyata luar biasa banget untuk menghadapi sosial media atau untuk bertahan di sosial media bersama Bang Ogut. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Borneo Bercerita. Oke, masih lanjut di segmen terakhir bareng Bang Ogut, pastinya ini mengenai muda cuma sekali. Ini dengan tema belajar cari cuan dari sosial media. Ini gimana sih maksudnya untuk cari cuan di sosial media? Emang bisa gitu? Kita tahu lah bisa dapat endorsan, dapat beberapa AdSense lainnya dari sosial media. Nah, caranya tuh gimana sih untuk memulai? Silakan Bang Ogut. Oke, cara mulai sebenarnya pastinya harus punya akun. Iya dong. Nggak mungkin enggak. Tiba-tiba aku mau dong, akunmu mana? Nggak ada, kan nggak mungkin. Iya, harus punya akun. Yang kedua, setelah punya akun harus bikin konten. Nah, untuk bikin kontennya pasti harus tahu dulu nih, bikin konten itu untuk siapa, ya kan? Yang ketiga baru carilah followers. Nah, setelah cari followers, udah dapat followersnya, baru pikirin nih, bisa dapat duit dari mana aja sumbernya. Contoh, kita bisa kayak biasa lah endorse, AdSense, terus habis itu paid promote, diundang jadi pemateri, biasa. Tapi ada loh yang nggak dipikirin sama banyak orang. Contohnya affiliate marketing. Apa tuh? Misalnya kamu punya jualan helm Gojek. Di salah satu platform e-commerce misalnya. Kamu bisa bilang, kamu bisa punya program. Good, lu jualin helm gua nih. Setiap ada helm yang terjual dari link lo, lo gue kasih komisi 10%. Itu namanya affiliate marketing. Kayak calo tanah sebenarnya. Iya. Itu bisa. Ya kan? Terus habis itu ada lagi dropship. Apa namanya? Enaknya kalau misalnya dari yang kita bikin konten dulu, terus kumpulin followersnya dulu, dan sampai kenal sama followersnya dulu. Maksudnya kenal tuh kita tahu karakteristik followers kita tuh seperti apa. Enaknya tuh gini, dibandingkan sama jualan seperti cara-cara lama. Kalau jualan cara lama kan itu kita cari dulu barangnya gitu ya. Cari barangnya, terus habis itu bikin akunnya, baru kita cari penjualnya. Nah kalau dengan cara yang ini, ya kan, cara cari cuan sosial media dengan personal branding namanya. Kita kumpulin dulu orang yang siap beli produk kita. Nanti kita analisa nih, ini orang butuhnya apa. Cariin produknya. Kayak kita bikin dulu grup arisan mak-mak. Oh mama demen daster, demen hijab, ya kan. Jadiin tuh. Ya udah tinggal ambil hijab, ambil dari Tanah Abang, jualin. Bener. Iya, jadi kita kumpulin dulu calon pelanggan. Masanya gitu ya. Itu, iya.
Oke. Itu cara yang dilakukan. Cara yang dilakukan. Tapi kan Bang Ugut juga punya kelas online ya? Ya. Mengenai belajar cari cuan dari sosial media tadi. Ya. Itu gimana tuh? Simpelnya itu kayak akhirnya goalnya buat teman-teman yang nanti yang ikut, teman-teman bisa kayak influencer-influencer yang buka bisnis. Oh, siap. Jadi, yang bertahan. Iya, jadi nggak usah capek-capek untuk cari pelanggan Karena lagi. masa lagi gitu. Iya, nanti kan belajar gimana sih sebenarnya cara nentuin target audience atau target prospek yang ada di sosial media. Terus habis itu gimana cara bikin konten seperti yang udah diajarin tadi, otak manusia dan lain-lain. Gimana cara bikin konten yang benar-benar menyentuh hatinya sehingga dia mau melakukan sesuatu kepada kita jadi followers. Sampai ujung-ujungnya adalah kita bisa cari barang atau bikin produk tersebut kepada followers kita dan kemungkinan lakunya lebih tinggi. Itu yang akan dipelajarin. Itu yang dipelajarin. Nah, untuk gabung di kelas online dari Bang Ugut tuh gimana? Kalau untuk gabungnya bisa lihat link di bio Muda Cuma Sekali. Oke. Atau bisa visit IG Hack IG ya, ighack.co.id dan ighack.id. Bisa pilih ID atau ID gitu. Nah, untuk sampai sekarang berapa orang yang udah ikutan kelas online dari Bang Ugut? 6.000. Waduh. Yang udah salah nanya yang udah 100 ke 3. Yang udah 100 ke 3. Ya, yang lainnya ada yang udah puluhan ribu, ada belasan ribu. Yang naik yang pasti ada impactnya ya, ada positifnya yang didapetin ya. Wah, itu tujuannya kan? Banyak sini ada salah satu ini ya, murid aku juga namanya Alphawork. Dicoba cek aja Alphawork, alphawork.id. Dia itu videografer. Karena pandemi tuh uangnya tuh bener-bener habis karena nggak ada klien. Baru nikah. Waktu baru nikah istrinya langsung hamil, nggak ada duit sama sekali. Oke. Dia Akhirnya? bilang udah muter-muter sana sini, belajar online, belajar workshop dan lain-lain nggak dapet. Sampai akhirnya alhamdulillah kata dia ketemu sama online course aku IG Hack ini, dan alhamdulillah audiensnya grow, job-job pada datang dan dia kemarin istrinya bisa bayar cash sesar. Waduh. Bisa beli komputer gaming, bisa jalan-jalan ke Bali kayak Sultan, sewa villa. Alhamdulillah banget sih itu. Sultan ya. Dicek aja alphawork.id deh. Alphawork.id. Akan untuk sistem pembelajarannya sendiri gimana nih Bang Ugut? Sistem pembelajarannya itu nggak ada kayak start kapan, akhirnya kapan kayak kelas online gitu. Tapi ini kayak nanti teman-teman dikasih login password, terus masuk ke dalam member area. Oke. Di situ bisa akses video-videonya. Nah terus habis itu teman-teman belajar dan praktek. Kalau teman-teman pusing nanti bisa tanya di grup komunitasnya, ada di Telegram sama Facebook. Di situ ada senior-senior, ada aku dan ada teman-teman lain yang lagi berjuang menjadi content creator. Bisa jawab dan kita ada live setiap hari Jumat. Oke. Dan tanggal 10 plus 20. Jadi sebulan 4 sampai 6 kali untuk bimbingan dan bedah akun. Oke. Jadi bisa live Q&A kayak bimbingan skripsi lah. Yes. Terus kalau teman-teman ada haters juga tenang aja, kita punya pos polisi IG Hack namanya Pasukan Sigap. Jadi kalau teman-teman kena haters, kita serang satu langsung kampung ya, IG Hack. otomatis ada gitu ya. Sudah terbukti banyak orang delete account gara-gara itu. Dan terakhir nih Bang Ugut, pesan buat seluruh yang mendengarkan Borneo Bercerita, silakan. Buat teman-teman yang dengerin Borneo Bercerita, terutama buat anak-anak mudanya, keep going on your life and find your passion. Tetap jalan hidup teman-teman dan cari passionnya teman-teman. Lakuin yang teman-teman mau sesuai dengan passionnya teman-teman. Karena ingat, muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Waduh, oke, thank you banget Bang Ugut sudah mampir di Borneo Bercerita, udah sharing juga sama seluruh mitra Gojek dan pastinya seluruh partner yang ada di Borneo Bercerita ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin Borneo Bercerita, like, comment, share, turn on notification, dan juga share di sosial media yang kalian punya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Bang Ugut. Radita tutup pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.